أشهد أن لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, Ketua DKM Masjid Nurul Khairat beserta jajarannya, para penasehat, para asatid, para imam, para donatur, khusus jamaah Masjid Nurul Khairat yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tasyakur binikmah di hari ke-18 Ramadan ini. Di subuh hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat silaturahim, nikmat ibadah, sholat subuh secara berjamaah dilanjutkan dengan niat i'tikaf, sekaligus kita sama-sama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi pegangan kita dalam menjalani sisa Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita dari awal sampai dengan tanggal 18 ini dan sampai nanti akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya di masjid ini mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir beserta keluarga kita juga di rumah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Khairat yang dirahmati Allah, 2 tahun yang lalu saya dapat silaturahim mengisi ceramah tarawih terakhir di masjid ini. Saat itu saya duet Ahmad, kalau masih ingat, satu-satunya tarawih yang ultum tarawihnya ada 2 ya di masjid ini. Ya, Ustaz Muradi. Jadi jadwal saya, Ustaz Habib Muhammad datang, jadi kita dua-duanya ceramah di hari terakhir tarawih 2 tahun yang lalu. Lalu di bulan November 2024 saya masih mengisi kajian Ahad subuh keempat di masjid ini. 2 minggu kemudian ketika saya ingin mengisi kajian rutin tiap Ahad ketiga, Ahad subuh ketiga di Masjid Nur Mainah Cilodong. Jadi saya masjid setiap Ahad kedua itu di masjid, kadang di Masjid Miftahul Wasliyah. Kalau ke satu saya tidak punya tetap karena saya takut ke Purwakarta. Minggu ketiga di Nur Mainah. Berjalan 3 bulan. Pertama kajian rutin, tiba-tiba jam 4 subuh
saya lewat masjid dekat rumah, masih baru berapa menit dari rumah, tiba-tiba gelap. Saya ditabrak oleh motor gerobak, isinya kelapa penuh. Motor apa namanya tuh? Nah itu. Jadi gelap sekali, ngebut motornya. Dia juga ngantuk, saya juga ngantuk. Tabraklah pas di pinggir di depan masjid yang saya dan masyarakat juga brimob bangun saat itu, Masjid Hidayatul Husaini ketika Covid. Jadi tepat ditabraknya di depan gerbang masjid yang kita bangun dekat rumah. Tiba-tiba motor saya lari ke kanan, saya kelempar ke kiri. Jadi motor nabrak tiang listrik, hancur motor saya kelempar ke kiri dan saya jatuhnya tepat di atas seng-seng Madura. Jadi kaki sebelah kanan saya hancur, patah 3, dengkulnya hancur, masuk seng pula, darah di mana-mana. Akhirnya saya ngambil handphone, walaupun sudah kelayangan pala, helm saya hancur, Pak. Saya biasanya kalau ngisi kajian subuh pakai helmnya tuh di lampu merah kalau di daerah Cilodong. Tapi kenapa ketika mau berangkat helm saya jatuh 3 kali tuh di rumah, dicantelin di motor jatuh, kata istri saya, udah Pak pakai aja helmnya, nanti takut jatuh lagi di jalan. Akhirnya saya pakai helmnya. Kalau nggak pakai helm mungkin kepala saya kena karena helm hancur. Jadi saya videoin, saya kirimlah minta doa ke Masjid Nur Mainah Cilodong. Saya tidak bisa ngisi kajian. Dibawalah ba'da subuh ke Cikeas, dicek di ronsen, ternyata fatal parah. Kata terapisnya kalau dibawa ke rumah sakit, ini kemungkinan besar dipotong kakinya. Dan 3 minggu lah saya dirawat. Luar biasa. Saudara-saudara saya mobil khusus juga di Masjid Nurul Khairat, Pak Nadi hampir berkali-kali datang menengok, mensupport, mendoakan saya. Itu luar biasa. Ya, 100 DKM masjid saya hitung karena setiap yang datang itu saya rekam. Itu 1000 orang lebih yang menengok di Cikeas 3 minggu. Bahkan si Cikeas bilang baru kali ini ada pasien yang gak berhenti-berhenti tamu dari ibadah subuh sampai tengah malam. Itu luar biasa Pak, doa, support. Yang saya tangisi bukan istri dan anak saya Pak. Walaupun anak saya 3 di pesantren, yang satu masih bayi saat itu 7 bulan. Yang saya tangisi apakah saya masih bisa berdakwah lagi gitu. Itu yang saya tangisi. Ya Allah, saya masih bisakah saya berdakwah kembali ya Allah? Karena nggak akan ada manfaatnya saya hidup kalau nggak bisa berdakwah di jalanmu. Ya Alhamdulillah, berapa bulan kemudian Ustadz Agus Alian minta tolong saya untuk ceramah Walimatus Safar di tempat beliau, karena beliau pengen berangkat haji, saya yang ceramah Walimatus Safar. Dan akhirnya saya paksakan, berapa bulan itu saya lepas kayu, padahal belum boleh, 2 tahun baru boleh dilepas tuh. Belum boleh jalan kemana-mana sama terapisnya. Saya bandel, saya lepas, saya pakai kursi roda didorong, ceramahlah di Sukatani, Walimatus Safar Ustadz Alian. Setelah itu DKM masjid hadir tuh, akhirnya Masjid Pondok Cibubur, Ustadz, pokoknya Ustadz berangkat ceramah khutbah Jumat pakai kursi roda nggak apa-apa, kita yang bantu. Akhirnya saya khutbahlah dari bulan Juli sampai Desember full, dan bulan puasa saya off tahun kemarin, terbaring masih pakai kayu, nggak bisa kemana-mana. Saya menangis saja karena nggak bisa taraweh, nggak bisa dakwah, nggak bisa kemana-mana. Dan tahun ini saya ingin silaturahim. Paling nggak 10 ceramah lah. Ternyata 37 titik jadwal saya di tahun ini, Ramadan ini. Kuliah subuh, tarawih, Jumatan, buka bersama. Besok malam, nanti malam saya di At-Thohir yang kedua. Malam minggu kemarin saya di Masjid At-Thohir, kultum Ramadan. Nanti malam di At-Thohir lagi. Saya dapat 2 jadwal. Kemarin 1.300 jamaah di At-Thohir tuh hadir malam minggu kemarin. Jadi keliling kita Pak. Malam 13 saya di Masjid Al-Mujahidin Kopassus, Sukatani. Setelah ceramah tarawih, dapat telepon dari Tanjung Priuk, kakak kandung saya meninggal dunia di masjid. Ba'da tarawih, kakak kandung. Jadi ba'da maghrib masih buka puasa, habis tarawih ternyata tertidur di masjid, dibangunin ternyata udah nggak ada. Akhirnya dari Mujahidin Kopassus saya berangkat ke Priuk, begadang.
karena nggak ada makam yang kosong di Tanjung Priok pagi itu, akhirnya kita bawa pagi ke Subang. Dengan tongkat saya berangkat ke Subang karena nggak ada keluarga. Kakak saya tuh di Priuk sebatang kara. Jadi saya yang mengurusin semuanya, pemakaman, ambulan segala macam. Kita urus sampai dimakamkan di Subang. Inilah perjuangan dakwah kita. Maka subuh kali ini pertama saya ingin berbagi yang namanya kebahagiaan bahwasanya saya bisa bersilaturahim lagi. Walaupun bisa mengisi khotib Jumat saat kemarin. Tapi di subuh kali ini saya bawa aqua, bukan buat minum, sengaja saya habisin tadi pas sahur. Ini Cleo ya. Ramadan kita agar mendapatkan limpahan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka saya gambarkan pakai Cleo ini biar lebih mudah kita cerna, biar nggak terlalu ngantuk ya. Karena saya juga nggak tidur berapa malam. Kita mulai. C-nya ini adalah cintai Allah, cintai sesama, dan cintai Al-Quran. 3 hal ini. Ramadan ini bentengnya, pembukaannya adalah di bulan Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya. Siapa hambanya yang beribadah meminta ampunan Allah, Allah akan mengampuni dosa hambanya. Kecuali 2 dosa. Yang pertama dosa syirik. Yang kedua dosa memutuskan tali silaturahim. Selain itu dihapus dosanya sama Allah. Nah, maka Ramadan pun kalau kita masih memutuskan tali silaturahim, masih syirik kepada Allah, tidak akan diampuni Ramadan kita, tidak akan diterima Ramadan kita, dan tidak akan diampuni dosa kita. Maka syarat yang utama di Ramadan itu adalah cintai Allah. Karena mendapatkan keberkahan Ramadan, pahala Ramadan adalah ketika Allah sudah mencintai kita. Karena kata Allah di hadis kursinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku kata Allah. Dan aku yang akan memberikan ganjaran bagi siapapun yang aku terima, yang aku sayangi, yang aku cintai, yang aku ridhoi. Jadi syarat utama adalah cinta. Nah, bagaimana agar Allah cinta kepada kita? Maka ada ayat yang menerangkan tentang itu. Ya, coba kalau bisa jawab saya kasih minyak al-hikmah. Ayatnya kul in kuntum tuhibbunallaha, lanjutin. Kul in kuntum tuhibbunallaha, ya, apa tuh? Fattabi'uni. Nah, fattabi'uni. Betul. Betul, Ustaz. Nah, kasih minyak, Ustaz. Kasih minyak, Ustaz. Tidur dia, begadang dia di masjid. Ini anak saya yang pertama nih. Saya tarik dari pesantren dulu untuk nemenin saya ceramah. Yang 2 di pesantren. Kasih Bapak. Ya. Jadi katakan Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallaha, kata Nabi Muhammad, kalau kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Nah, cara mengikuti Rasulullah bagaimana? Caranya adalah Rasulullah menebar kasih sayang kepada sesamanya. Bayangkan Rasulullah dicaci, dihina, dimaki, diludahi, bahkan mau dibunuh. Tapi ketika dia sakit, yang mencaci, yang memaki, yang meludahi, Rasulullah duluan yang menengok. Itulah cintanya Rasulullah. Maka inilah yang harus kita ikuti di dalam bulan Ramadan. Adalah cinta, menebarkan kasih sayang, menebarkan cinta. Satu saat Rasulullah sedang berdiri di jalan, lalu di sampingnya ada seorang perempuan. Datanglah malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Muhammad,
di sampingmu ada seorang wanita pezina, seorang wanita pedagang diri, tukang jual diri. Kira-kira ini si wanita pezina ini calon surga apa calon neraka? Kata malaikat Jibril. Kata Nabi Muhammad, ya pastinya calon neraka. Akhirnya malaikat Jibril kembali. Setelah itu lewat ibu-ibu, gendong bayi, nangis bayinya. Nggak berhenti itu bayi nangis. Nah si perempuan pezina ini sedang makan kurma, sudah habis setengah. Lalu melihat bayi nangis, dicopotin kurmanya setengah, dimasukin ke mulut bayinya. Mulut bayi si ibu-ibu itu. Akhirnya si bayi ini berhenti dari nangis, ternyata lapar. Lalu Jibril turun lagi. Muhammad, Allah telah merubah takdir perempuan itu dari calon penghuni neraka menjadi penghuni surga gara-gara setengah butir kurma. Bayangin, seorang pezina yang dosanya begitu besar. Nah maka di bulan Ramadan lihat di mana-mana masjid musola. Di sini ada takjil ya, Ustaz Muradi? Banyak. Kalau banyak kenapa nggak kirim-kirim? Jadi di sini takjil nggak berhenti-berhenti, di musola ini sama. Sama di mana-mana masjid musola, mau dia puasa mau dia enggak, bahkan mau dia muslim mau nggak muslim, lewat masjid pasti maghrib, azan maghrib udah pasti dipanggil masuk, suruh makan gitu. Itu luar biasa cintanya ya. Dulu makan masjid mau bikin apa aja ya, kalau masjid insya Allah gampang ya, bikin apa aja pasti masyarakat nyumbang makanan minuman itu mudah lah. Tapi yang tiap hari ada kopi, ada teh, ada kolak, ada gorengan, itu di bulan puasa aja. Bayangin coba, berlomba-lomba orang ingin memberikan makan kepada orang lain. Dan jangan salah, ya ibu-ibu nggak usah khawatir. Ada satu masjid saya ceramah, dilarang untuk mengadakan takjil tahun ini. Alasannya katanya mubazir. Akhirnya saya panggil ketua DKM ngobrol sama saya. Dilarang mah jangan, sama aja menyetop yang namanya niat baik, cinta kasih yang ada di bulan Ramadan dihilangin. Tapi ini suka mubazir Ustaz. Mubazir itu ketika dibiarin di masjid setelah taraweh. Makanya DKM keluarin habis taraweh. Kalau perlu bungkus-bungkusin tuh yang taraweh, bawa ke rumah masing-masing. Insya Allah nilainya sama. Dia makan ketika berbuka atau makan setelah taraweh, insya Allah nilai di mata Allah sama. Ketika orang sudah sedekah mau diapapun, diapakan sedekah itu oleh DKM, itu nggak ada urusan lagi. Jadi mau dibagi-bagi, mau dibawa pulang, yang penting tidak sampai kebuang, mubazir. Jadi nggak ada istilah, oh pahalanya cuma dapat ketika dimakan pas azan maghrib, enggak. Ba'da tarawih dimakan sama ustadznya, sama jamaahnya sama nilainya, gitu. Makanya yuk kita tebarkan kasih sayang di bulan Ramadan ini dengan cara kita saling menyayangi. Karena kita ingat kan ketika Rasulullah khutbah Idul Fitri baru naik mimbar, sebelum Rasulullah berkhutbah, malaikat Jibril turun. Lalu malaikat Jibril berdoa yang doanya diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa pertama, ya Allah ya Rabb, jangan kau ampuni ibadah Ramadan hambamu yang dia punya kesalahan kepada orang tuanya dan belum minta maaf terhadap orang tuanya. Tuh Pak, Bu, kalau kita masih ada orang tua, ya, kalau masih ada orang tua, jangan nunggu habis lebaran, habis sholat Id baru minta maaf. Sebelum Id kita minta maaf. Kedudukan minta maaf kepada orang tua hampir sama seperti zakat fitrah. Kalau kelewat, maka mu'allakun bainas sama'i wal ard, tergantung antara langit dan bumi itu pahala puasanya kalau belum menunaikan zakat fitrah. Sholat Idul Fitrinya percuma. Nah, tradisi kita kan minta maafnya ba'da lebaran. Ya, habis sholat Id baru datang ke rumah sungkeman tuh. Jangan, apalagi ada juga yang pakai WA satu rumah istri suami istri ya. Pak maafin ya Pak, pakai WA, aduh hati-hati jangan. Ya mendingan nggak usah pakai pulsa dulu, kasih data dulu.
Jadi sungkeman kapan? Di malam takbiran. Sungkem. Jangan gara-gara mau takbiran di masjid pulang subuh suaminya lupa istrinya mau minta maaf. Oh, suami saya nggak pulang-pulang sampai subuh nih ngurusin beduk. Hati-hati Pak. Ya, kasihan istri kita yang puasa. Istri kita mau minta maaf, kitanya nggak ada. Ya, dan istri pun harus tahu ilmunya bahwa saya minta maaf itu sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Habis sholat Idul Fitri mah ngapain? Makan ketupat, nggak usah minta-minta maaf. Udah banyak tamu tuh, musung keman udah ketok-ketok orang minta angpau anak kecilan gitu, nggak sempet. Jadi minta maaflah antara anak kepada orang tua yang masih ada itu di saat apa? Sebelum Idul Fitri. Yang kedua, suami dan istri saling maaf memaafkan. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Ya. Nah, yang ketiganya teman sama teman, tetangga sama tetangga, jamaah sama jamaah, saling maaf memaafkan. Kalau ada urusan dulu pernah sakit hati atau udahlah peluk salaman, saling maaf maafan. Masalah hutang jangan, ya tetap ditagih, tetap ditagih. Tapi tagih nanti habis lebaran. Itu Pak. Ya. Jadi innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba, akan mencintai seorang hamba ketika hamba itu menolong dan mencintai orang lain. Makanya yuk kita cintai sesama agar kita dapat cintanya Allah. Yang ketiga, cinta Quran. Ya, Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi dipahami lalu diamalkan. Kita kemarin nuzulul Quran, ya, seringnya turun Lailatul Qadar di malam nuzulul Quran. Dan ada sebagian ulama mengatakan di malam-malam ganjil. Nah ini hati-hati nih, malam-malam ganjil nih. Ya, kita mulai Pak mencari Lailatul Qadar dengan apa yang kita bisa. Kalau misalkan kita punya uang yang nggak sempat waktu kita beribadah, tadarus segala macam, titipin ke Masjid Nurul Khairat. Ustaz Murodi, saya nitip nih duit 1 juta buat itikaf di Masjid Nurul Khairat, buat beli kopinya, beli gulanya, buat makan sahurnya. Satu saat itu uang ibu bapak dipakai beli kopi, ya dipakai buat beli sahur. Orang yang tadarus Quran ngantuk dia ngopi dulu baru tadarus lagi, dilihat di CCTV, oh ngaji Qurannya semenit, ngopinya 3 jam, ya nggak apa-apa, yang penting udah niat tadarus kan gitu ya. Itu apalagi kalau ada saya, oh, udahlah jarang di dalam masjid, di teras saja. Nah itu pas malam itu Lailatul Qadar turun, terhitung ibu bapak yang nyumbang duit 1 juta itu dianggap sedekah selama 83 tahun. Kali aja tuh 1 juta kali sebulan 30 juta kali setahun 365 juta kali 83 tahun berapa miliar? Banyak bener. Pernah nggak kita beramal sampai segitu? Kagak pernah. Ya, kalau ibu bapak ngasih fasilitas ke masjid di malam nuzul Quran datang, misalkan aduh ini kasihan nih yang tadarus pegel-pegel nih pantatnya karena karpetnya udah mulai nggak tebel nih, udahlah kasih karpet yang baru dipakai. Itu ibu sama dengan ngasih karpet ibadah orang selama 83 tahun. Nih mumpung masih 11 hari lagi, yuk yang punya duit di ATM, yang punya duit di tabungan di bawah kasur, keluarin Pak, masukin ke masjid. Itu uang sesungguhnya kita. Uang di rumah mah ya Allah, Vidi Aldiano, ya mudah-mudahan husnul khotimah beliau, termasuk artis yang akhlaknya bagus, meninggal dunia, hartanya banyak, ya udah akan menjadi hak ahli warisnya. Tapi insya Allah beliau rajin sedekah. Jadi uang yang kita punya tuh nggak akan kita bawa mati, ya paling nanti ya. Kalau Ustadz Murodi ngelamar istrinya Vidi Aldiano, ya jadi miliknya Ustadz Murodi kan gitu. Gitu. Jadi makanya nanti bapak nih punya duit miliaran. Aduh, sayang buat istri buat anak, ke masjid malah kapan-kapan aja. Udah ngumpulin 1 miliar besok meninggal. Yang
Yang dapetin siapa? Suami baru, istri. Atau direbutin sama anak-anaknya, naudzubillah sama naudzubillah. Maka yuk Pak, ya bukan berarti juga semua, udahlah nanti istri saya, nanti saya meninggal nikah lagi repot, saya kasih semua dah. Jangan juga, harus ada juga sisa buat keluarga, karena sedekah nilainya kalau buat keluarga juga. Tapi jangan sampai kita banyak tabungan di rumah, tabungan akhirat nggak ada. Nah, tabungan akhirat tuh di sini tempatnya Pak. Masjid ini yang kita pakai sholat ibadah hari-hari akan menjadi kendaraan kita ke surga. Tuh ya, cinta Allah, cinta sesama, cintai Quran. Nah yang kedua, L. L ini ada dua makna. Pertama maknanya la ilaha illallah, tauhid, artinya iman. Apa hadisnya? Lanjutin Pak. Man soma Ramadhana. Yang udah jawab jangan. Yang udah dapat minyak jangan. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Dapat kami ya Kak. Imanan wahtisaban. Ini hadisnya ada dua. Ya, nanti imamnya mata terdapat, ustaz dapat ya. Ketua dapat nanti, walaupun nggak jawab. Man soma, yang kedua hadisnya man qoma. Man soma artinya barang siapa yang berpuasa, man qoma artinya barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan puasa. Jadi Ramadan itu bukan hanya puasa, ada tadarus, tarawih, ada infak, ada sedekah, banyak macamnya. Kalau dia pakai dua syarat, man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Nah, syaratnya dua tuh, imanan, la ilaha illallah. Yang kedua apa? Ihtisaban, artinya apa? Luruskan niat. L juga. Jadi luruskan niat itu arti ihtisaban. Kita puasa karena Allah, bukan karena yang lain. Kita tarawih karena Allah, bukan karena yang lain. Yang pertama iman nih Pak, kuncinya iman nih, syaratnya. Nah iman itu kan yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun nih. Bagaimana caranya agar iman kita terus naik di bulan Ramadan akan semakin naik? Saya nggak tahu nih besok nanti malam ada berapa jumlahnya, kata DKM sih masih 1000 lebih di At-Thohir ya. Malam minggu kemarin 1300 membludak sampai ke basement. Tapi saya yakin pasti berkurang, nggak bakal nambah. Karena masjid-masjid, musola-musola pun sama, ketika pertengahan ke akhir bukan nambah, pasti berkurang jamaah. Kenapa? Karena iman itu naik turun, tapi banyakkan turunnya ketimbang naiknya. Nah, untuk menjaga iman agar terus naik, itu adanya di surat Ali Imran ayat 110. Siapa yang bisa lanjutin? Kuntum khairu ummah. Ayo. Pak, kuntum khairu ummah. Lanjutin. Hah? Siapa yang jawab tadi? Ukhrijat ya. Tidur lagi dia. Begadang dia Pak. Habis saya di masjid sampai jam 2 tadi ceramah. Jam 2 pagi. Kak, minyak. Ini luar biasa ikut perjuangan dakwah. Ukhrijat, keluar. Tuh Pak kuncinya. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Yang mana umat terbaik? Ukhrijat, yang keluar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang baik, cegah orang munkar. Maka apa hadiahnya dari Allah di ujung ayatnya? Wa tu'minuna billah. Allah akan angkat, Allah akan kasih keimanan kita makin bertambah. Biasanya ayat Al-Quran, hai orang-orang yang beriman tuh di awal Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, di awal tuh. Al-Baqarah 153. Jadi ya ayyuhalladzina depan tuh. Tapi ini kenapa di ujung? Nah, ada ayat-ayat Quran yang rahasianya ada di ujung ayatnya, sama seperti ini. Rahasianya di ujung ayatnya. Seperti aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Itu rahasianya tuh. Salat diterima oleh Allah,
di ujung ayatnya tadi. Waladzikrullahi akbar. Jadi kalau iman mau bertambah, jangan di rumah terus. Itu yang memotivasi saya untuk mengambil dakwah walaupun bengkak kaki Pak. Kalau habis keluar masjid nih, ini kaki saya kalau diliatin habis keluar, ini kan baru pulang dari masjid jam 2 saya. Tadi jam 2 pagi baru pulang di ceramah. Terus saya pulang ke rumah, cuman ganti baju, jebar-jebur makan, sahur, langsung berangkat lagi ke sini. Itu kaki bengkak tuh Pak. Saya olesin lagi minyak, baru kempes lagi, jalan lagi, bengkak lagi. Itu kenapa saya lakukan? Saya paling udahlah 10 aja lah, 10 masjid yang memang saya pengen silaturahmiin. Ada beberapa masjid yang saya nggak ambil karena masuk motor, nggak bisa masuk mobil, saya nggak ambil. Ternyata dalam berjalannya waktu total 37 kali saya ngisi di bulan Ramadan ini. Subuh, maghrib sama sahur, sama buka. Kenapa saya ambil? Karena saya pribadi, ini ketika saya jalan dakwah 2 tahun yang lalu, 43 titik sebulan, itu kondisi normal kaki. Walaupun lelah Pak. Pernah saya malam di Priuk, kultum taraweh, subuh di Priuk, terus Jumatan di Astra, sorenya di Sukmajaya buka bersama, malamnya di Cakalele taraweh. Itu sehari 3 tempat. Nah, tapi saya sehat, 2 kaki normal, kemana-mana pakai motor. Tapi sekarang saya perjuangan Allah lebih lihat, lebih sulit, maka mudah-mudahan lebih barokah Allah berikan kekuatan iman pada saya. Itu aja Pak. Saya di Masjid At-Thohir ketika lagi sehat nggak diminta kajian. Ketika udah sakit pakai tongkat diminta kajian tetap rutin. Saya di At-Thohir setiap malam Ahad keempat, Pak. Udah berjalan 6 bulan. Setiap malam Ahad keempat itu kajian hikmah di Masjid At-Thohir maghrib sampai isya. Di Masjid Nur Mainah Cilodong sudah mulai juga 6 bulan ini. Kajian tiap Ahad subuh ketiga. Bahkan pada Lebaran ada beberapa masjid yang mau mengambil kajian-kajian lagi. Saya terima pelan-pelan dikit-dikit, nggak banyak-banyak karena saya melihat kekuatan kaki, gitu. Tapi saya nggak mau mengeluh. Kenapa? Nunggu 2 tahun 3 tahun, masya Allah, saya nggak bisa. Makanya saya berjuang. Bismillah, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan. 18 hari ini, alhamdulillah kita bisa melalui beberapa jadwal. Ini kajian subuh yang keempat, minggu depan yang kelima. Nah, ini telah saya lakukan ukhrijat karena Allah memerintahkan kita untuk keluar dakwah Pak. Rasulullah dakwahnya luar biasa Pak, dengan nyawa, dengan harta, darah. Kalau kita masih pakai mobil diantar sana sini, saya alhamdulillah nih ada saudara saya Kang Teguh ketemu saya waktu saya mau ke At-Thohir, tiba-tiba jadi saudara. Udah Kiai, selama Kiai ceramah saya nganterin Kiai dari bulan September sampai sekarang. Mau kuliah subuh, makanya itu ya satu motivasi saya untuk mengambil di bulan Ramadan tuh karena Kang Teguh tadi. Rumahnya dekat rumah saya, dekat tempat saya kecelakaan motor itu, dan ternyata saya pesan gokar, ternyata beliau jadi saudara. Sekarang mengantar ceramah kemana-mana, hampir kayak punya mobil sendiri saya. Padahal mobil orang gitu. Tapi alhamdulillah kemana-mana saya pakai Kang Teguh. Mau subuh, mau malam, mau sore, mau siang berangkat ke Subang, Purwakarta. Sebulan saya 4 kali ke Purwakarta Pak. Sebelum Ramadan ngobatin orang tua saya, Kiai Haji Abun Bunyamin, Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Beliau suaranya hilang 2 tahun, suaranya udah pakai alat, nggak keluar, pelan lah, ada suara tapi pelan, nggak jelas. Lalu minta diterapi hikmah sama saya datang ke sana, saya terapi. Sekali diterapi, alhamdulillah keluar suara beliau. Akhirnya beliau minta tiap minggu saya berangkat sama Kang Teguh. Minggu pagi berangkat, minggu siang berangkat ke Purwakarta, ngobatin beliau. Nah, sampai beliau berangkat kemarin umroh, alhamdulillah. Sekarang udah pulang. Jadi ini adalah anugerah dari Allah. Kita sakit, kita masih dipercaya orang untuk ngobatin. Dokter-dokter datang ke rumah masih bawa pasien, bahkan dokternya juga berobat. Padahal kita kondisi juga kaki masih seperti ini. Inilah Pak, ukhrijat, keluar, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang baik, cegah orang munkar. Wa tu'minuna billah. Allah akan berikan keimanan yang bertambah. Tuh, yang ketiga. Artinya apa? Evaluasi dan emosi.
Evaluasi artinya kita selalu mengukur sudah sejauh mana ibadah kita nih dari awal sampai dengan hari ke-18. Renungi. Kita evaluasi. Terutama apa? DKM masjid dan jamaah. Karena Ramadan itu banyak terjadi kegiatan interaksi di masjid. Maka evaluasi nih. DKM evaluasi apakah sudah baik dalam melayani jamaah, dan jamaah juga evaluasi apakah sudah mensupport DKM untuk menjalankan ibadah. Ingat, namanya masjid tanpa DKM tidak akan nyaman, Pak. Kita ibadah karpet, kalau nggak ada DKM nggak ada yang kasih pewangi. Kalau nggak ada DKM tuh nggak ada yang bersihin kotoran-kotoran. Kalau nggak ada DKM nggak ada yang nyiapin mic kalau mic-nya nggak benar. Jadi DKM ini sangat membantu ibadah kita. Tapi jamaah sangat membantu kinerja DKM. Tanpa jamaah, tanpa ada yang nyumbang, tanpa ada yang support, nggak jalan tuh masjid. Makanya apa? Makanya saling memberi manfaat. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa orang yang belum berterima kasih kepada sesama, maka tidak berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi cara bersyukur kepada Allah adalah berterima kasih. Evaluasi DKM selalu mengumumkan, para jamaah kurang apa ya? Apakah kita tarawih ini 23 kan ya? Masih ya? Apakah 23 ini kelamaan bacaan imamnya atau terburu-buru kah? Boleh ditanya sama jamaah. Gitu. Kalau 11 bilang kelamaan, kebangetan. Kalau 11 mau lama selama-lamanya 11 ya kan. Tapi kalau 23 oke lah boleh. Ini jangan terlalu lama. Ya, bacaannya pakai ada taraweh di Cakalele itu satu malam 1 juz, setengah 10 baru kelar taraweh. Itu belum kalau ada kultum. Saya aja bisa setengah jam sendiri kalau kultum. Itu. Jadi jamaah ada yang seneng, ada yang menikmati. Seminggu. Seminggu doang. Selebihnya menghilang gitu. Ya, karena tarawih itu kan istirahat. Artinya kan sholat yang sambil menikmati. Jadi 2-3 tapi kita santai lebih enak, Pak, daripada 11 buru-buru. Udah 11 buru-buru kan gitu. Ya. Makanya saling interaksi, evaluasi lah. Masjid ya. Ya kalau kita ukurannya masjid At-Thahir mah jangan, karena kalau kita ukurannya perbandingan At-Thahir beda. At-Thahir rame karena ada kuliner, karena orang mau ngeliat tempatnya, ya. Tapi kita evaluasi dengan masjid tetangga misalkan. Oh di situ masih penuh ya, di sini kok udah mulai berkurang banyak misalkan. Oh di situ mah kok takjilnya luar biasa ya. Nah di sini itu evaluasi, Pak. Tapi evaluasi itu saling memberi support. Jangan jamaah menyalahkan DKM, jangan juga DKM tidak mau menerima masukan dari jamaah. Saling interaksi. Itulah indahnya Ramadan. Saling berdiskusi, makanya habis tarawih jangan pulang. Saya tuh paling pantangan kan di sini juga kalau kajian subuh kita sampai jam 8 yang ngopi ya. Nah di sini siapin nggak? Enggak. Oh siapin kopi ya, alhamdulillah. Bungkus di sini kan kosong buat buka ya. Jadi itu Pak. Pentingnya tuh evaluasi dan emosi diri, emosi ditahan nih, karena di akhir-akhir Bapak udah ada yang dapat WA dari istri belum? Baju lebaran, ketupat sayur, udah ada ya? Pasti udah ada lah sebagian. Pak, ini lebaran kita pulang kampung apa enggak? Ya, udah ada kan ngingetin, udah ada. Mungkin nggak berani ngomong ke suami, ngasih catatan tempel di atas kulkas, misalkan. Ternyata kulkasnya kejual, ya kan nggak ketahuan tuh. Ya. Itu udah ada tuh Pak. Emosi kita jaga tuh Pak, karena di akhir-akhir ini hujannya luar biasa. Hujan luar biasa. Terutama dari dalam rumah sendiri gitu. Makanya saya kasih kunci tip. Saya udah pernah ngomong kayak waktu kajian tuh. Ya, kalau kita pengen masih banyak masalah, banyak urusan, stres di luar rumah, kerjaan kita banyak pikiran Pak, namanya di akhir Ramadan kan dikejar target kan. Usaha, dagang, kerja pasti dikejar target tuh. Saya juga ceramah kadang kan ke sana ke sini.
Itu kalau lagi stres Pak saya, makanya saya ini di dompet saya ini kan gede nih. Ini ada foto istri saya gede Pak di dompet tuh, kalau dibuka ada foto istri. Buat kenyang banget Pak. Jadi kalau misalkan kita stres di luar, capek, lelah, ceramah saya kemana-mana Pak. Aduh, capek banget nih, stres banget nih. Pas mau pulang, buka dompet, ngelihat foto istri Pak, hilang stresnya Pak. Karena biang stres yang paling parah ada di dompet tadi Pak. Makanya saya nggak mau pulang itu. Ya, setiap lihat foto istri, hilang stresnya lah, nggak pulang gitu. Jadi saya di luar mulu nggak mau pulang. Kenapa? Karena kalau ke rumah makin stres. Gitu. Karena biang stresnya ada di foto tuh. Itu semangat tuh Pak, ya Bapak cari foto istri yang gede, bawa ke tas tuh. Kalau di luar kantor kerja, pusing stres nih, lihat, semangat lagi Pak. Lihat foto istri, nggak mau pulang. Kenapa? Karena banyak tuntutan mau lebaran tuh. Ya, makanya yuk Pak, emosi dijaga, karena semakin Ramadan mau berakhir, semakin ditantang emosi kita. Nah, kalau C-nya sudah kita jalanin, cintai Allah, cintai sesama, cintai Quran. L-nya 2 sudah kita jalanin, la ilaha illallah, iman kita jaga, lalu luruskan niat, ya, ikhtisab. Maka lanjut kita emosi kita jaga, evaluasi diri selama Ramadan, maka apa yang kita dapatkan? 0 atau O. Artinya apa? Kita kembali kepada fitrah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Dihapus dosa kita Pak. Seperti 0, seperti di Pertamina pom bensin. Kembali ke titik 0. Semua dosa Pak dihapus. Bukan sebagian, semua. Karena ada kalimat ma taqaddama min dzanbi. Ma-nya di situ keseluruhan. Semua dosa dihapus. Coba kita dosa kita yang tahu kita sama Allah. Kalau di pandangan manusia mah kita masih dihormati orang, masih dihargai orang karena aib kita ditutup sama Allah. Nah makanya ayo kita minta sama Allah biar dihapus semua dosa kita, kesalahan kita. Biar kita kembali ke Idul Fitri benar-benar dengan aid. Laisal aid liman libasul jadid, walakinnal aid liman ittaqa mazid. Hari raya itu bukan dengan baju baru, tapi hari raya itu dengan takwa yang makin bertambah. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya meminta maaf apabila selama saya mengisi kajian di Masjid Nurul Khairat ini ada kesalahan, kehilafan, candaan, segala macam. Dan saya mengucapkan terima kasih atas supportnya dari Masjid Nurul Khairat, dari jamaah, dari donatur, dari DKM. Karena luar biasa ya, datang ke Cikeas mensupport. Lalu di malam takbiran Idul Fitri kemarin juga Ustadz Morodi dengan Pak Nadih, dengan siapa lagi tuh, ya, datang ke rumah saya, itu masih memberikan support saya. Saya masih berobat, cuman udah jarang-jarang, sebulan sekali saya berobat karena ini masih lama Pak, setahun lebih lagi gitu. Jadi 2 tahun sampai 3 tahun karena kaki saya masih beda 4 cm. Tapi yang hancur sudah mulai agak ada tulangnya lagi, tapi prosesnya lama. Kata Haji Udin, ini bisa lama, tapi insya Allah dengan doa support, saya masih ke Haji Udin teman. Yaitu tadi kalau pas saya lagi kosong saya ke sana, karena kita juga masih mengurus banyak hal ya, mengurus anak. Insya Allah tanggal 13 saya jemput lagi anak. Insya Allah akhir Ramadan kalau ada rezeki saya kembali mau bikin santunan, mohon doanya, mohon supportnya ya. Kalau ada yang mau nitip bisa ke Ustadz Murodih ya. Jadi kita mau bikin santunan majlis zikir lagi di majlis zikir saya. Karena insya Allah kita tiap tahun Pak Ramadan selalu kita bikin santunan. Bahkan saya selama sakit setiap bulan kita santunan Pak. Tanya Ustadz Murodih lah, ada tahu. Alhamdulillah kita bisa santunan walaupun kaki saya begini. Ustadz juga datang pada bingung masih santunan. Saya ngisihin Pak. Dari orang yang ngasih, masjid yang ngasih itu kita sisihin buat santunan. Jadi bapak-bapak yang nitip kemarin ke saya tuh dapat pahala santunan. Itu. Jadi alhamdulillah kita berobat juga, santunan juga. Insyaallah kita akhir tanggal hari malam Jumat, insyaallah kita akan santunan
di majelis zikir untuk menguatkan lagi. Mudah-mudahan habis lebaran makin kuat kaki saya, mudah-mudahan nggak nyampe 2 tahun lah Pak, bisa jalan mudah-mudahan. Tapi semua kuasa Allah. Yang penting saya pribadi mau pakai tongkat apa tetap bisa berdakwah. Mari sama-sama sebelum kita tutup kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Suratul Fatihah Nabi Zakaria yang udah saya sering ingetin. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita 1 menit berhenti minta kepada Allah hajat-hajat kita. Wabil khusus kita doakan ketua DKM masjid, lalu para asatid, para DKM, para imam, ketua RT, pak ketua RW, ya, para sesepuh jamaah Masjid Nurul Khairat juga diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan menjadi Ramadan terbaik kita. Juga doakan juga kaki saya mudah-mudahan makin kuat, makin sehat, makin bisa dipakai dalam dakwah nanti ke depannya. Juga minta doa almarhum kakak saya Wahyu Sanjaya bin Hudur Nasir yang meninggal dunia di malam ke-13 kemarin, mudah-mudahan husnul khotimah. Kita doakan juga saudara-saudara kita di Pakistan, di Gaza, yang kena bencana di Sumatera, di Aceh, juga yang sekarang terjadi kepada saudara-saudara kita seiman. Masalah beda mazhab itu urusan nantilah. Yang ada di Iran, kita doakan semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, yang meninggal menjadikan mati syahid, dan mudah-mudahan Allah menolong semua hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hajatina ya Allah wa ila hajatina ya Rahman wa ila hajatina ya Rahman. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Qabul ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya minta maaf bila ada salah kata, salah sikap, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan ba'da lebaran, saya udah bilang Ustaz Murodih, kalau memang berkenan DKM jamaah kita lanjutkan kajian, ya nanti insya Allah saya sudah siap, karena saya di masjid yang lain sudah mulai, apalagi di Masjid Nurul Khairat bagian dari keluarga besar. Kalau memang mulai lagi, nanti tinggal kita atur. Saya siap, karena saya pengen tetap berdakwah, silaturahim, walaupun sebulan sekali. Nanti kita atur waktunya. Mudah-mudahan kita dapat ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu